Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, untuk hari ini kita akan belajar tentang perilaku jujur dan adil, yaitu pada bab yang ke-6 modul pembelajaran. Sebelum kita mulai, supaya apa yang nanti akan kita pelajari bisa kita terima dengan baik dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran kali ini, sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan lihat pada gambar yang ada pada layar. Yang pertama, itu dengan tema polisi hukum. Kemudian yang kedua, ada logo tulisan berani jujur hebat. Oke, untuk itu kalian cari sendiri apa itu polisi hukum, apa itu berani jujur dan hebat. Kalian cari pada internet. Dalam internet kalian cari, kemudian kalian pelajari, kemudian nanti kalian bisa menjadi tahu. Untuk mempermudah apa yang akan nanti kita pelajari, kita perhatikan dulu peta konsep yang ada pada layar, yaitu jujur dan adil. Kemudian kita nanti harus tahu pengertian jujur dan adil seperti apa. Kemudian kita bisa membagi atau mengklasifikasikan jujur dan adil itu seperti apa. Kemudian kita tahu hikmah atau kebaikan dari perilaku jujur dan adil. Kemudian kalau kita sudah tahu pengertiannya, sudah tahu klasifikasinya, kemudian tahu hikmahnya, maka kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan dalam perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berperilaku jujur dan adil, kalian bisa melihat dua gambar. Yang pertama, gambar pertama itu siswa sedang melaksanakan ujian. Kemudian gambar yang kedua adalah bapak guru yang sedang akan melaksanakan pertandingan sepak bola. Lalu apa kaitannya dengan kedua gambar tersebut? Yang pertama, bahwa ketika melakukan ujian kita tidak boleh menyontek atau melihat jawaban teman, karena itu bukan merupakan perilaku yang jujur. Karena aturan dalam ujian harus dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian pada gambar yang kedua, yaitu gambar pak guru yang sedang akan melaksanakan pertandingan sepak bola, yaitu nilai kejujurannya adalah yang menjadi slogan dalam dunia olahraga, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, yaitu nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam dunia olahraga. Pengertian jujur adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang senantiasa berpijak pada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, rekayasa, basa-basi, dan kepura-puraan, serta perbuatan yang manipulatif atau perbuatan yang menipu. Sebagai contoh, sebagai gambaran, yaitu seorang pedagang yang sedang menjual dagangannya, yaitu menunjukkan bahwa dagangannya adalah sesuai dengan apa yang dilihat oleh si pembeli, yaitu tidak menutupi kekurangan apa yang dia jual. Kemudian sebagai landasan perilaku kita untuk berlaku jujur, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar. Kemudian klasifikasi jujur atau pembagian dari jujur adalah yang pertama, jujur dalam perkataan, yaitu sikap seorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif dalam perkataan. Kemudian yang kedua adalah jujur dalam perbuatan, yaitu sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Intinya bahwa jujur dalam perkataan yaitu ketika yang berbuat adalah lisan, kemudian jujur dalam perbuatan adalah tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya yaitu hikmah berperilaku jujur. Hikmah atau kebaikan ataupun akibat baik yang ditimbulkan dari perilaku jujur. Yang pertama yaitu bernilai ibadah, karena kejujuran adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bernilai ibadah ketika kita menjalankan. Kemudian yang kedua, mendatangkan pahala, yaitu sebagai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memberikan ketenangan batin, hati kita menjadi tenang ketika kita berperilaku jujur, maka batin kita menjadi tenang atau tidak gelisah. Kemudian yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi, kita menjadi lebih berani karena apa yang kita lakukan penuh dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan hal-hal yang dijunjung tinggi dalam nilai-nilai tradisi masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah mendapat kepercayaan yang besar, karena orang yang jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, karena pokok dari orang percaya kepada kita karena kita bisa dipercaya. Jadi percaya akibat dari kita yang melakukan tindakan kejujuran. Kemudian yang ke-7, menegakkan norma dan sendi-sendi kebaikan dalam kehidupan, yaitu hidup kita, masyarakat kita akan menjadi lebih tenang, lebih tertata karena kejujuran. Kemudian yang ke-8 adalah memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah implementasi perilaku jujur atau penerapan perilaku jujur. Yang pertama, ketika kita berada dalam sekolah, yaitu contohnya tidak menyontek ketika ujian, kemudian selalu mengerjakan tugas dari guru. Kemudian ketika di rumah kita berkata jujur, ketika ingin keluar rumah mati janji jika berjanji dengan orang tua dan lain-lain. Kemudian di masyarakat, contoh di masyarakat yaitu berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain yang ada di lingkungan masyarakat. Dan kemudian ketika di masyarakat kita berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi atau berkata dengan orang lain. Sebagai contoh yang ada pada gambar, yaitu bersikap jujurlah dalam segala hal, termasuk jika kamu diberi amanah mengelola keuangan suatu organisasi, karena itu semuanya akan kembali kepada kita. Kalau kita jujur, maka kebaikan akan menyertai kita semuanya. Selanjutnya adalah perilaku adil. Adil secara bahasa berarti sama dan seimbang. Adil
dalam arti sama, yaitu membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Misal, memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab yang sama. Kemudian, adil dalam arti seimbang, yaitu memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban yang diberikan, atau memberikan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misalnya, orang tua memberikan uang saku kepada anaknya, yaitu anak yang besar, yang umpamanya sekolah di SMA, maka uang sakunya lebih besar. Kemudian anak yang di SD, uang sakunya lebih kecil. Pertimbangannya adalah karena jarak yang ditempuh, kemudian lama waktu ketika berada di sekolahan. Itulah yang namanya adil dalam arti yang seimbang. Kemudian klasifikasi adil atau pembagian adil. Yang pertama adalah adil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adil terhadap diri sendiri, yang ketiga adil terhadap keluarga, yang keempat adil terhadap orang lain, yang kelima adil kepada makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan serta lingkungan. Hikmah perilaku adil. Hikmah atau kebaikan dari berperilaku adil. Jika kita berperilaku adil, maka ada kebaikan yang muncul atau yang timbul dari perilaku ini. Yang pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, menciptakan keamanan, ketenteraman, dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Implementasi perilaku adil atau penerapan perilaku adil. Yang pertama, adil dalam mendamaikan perselisihan, dengan sikap adil, tidak memihak ke salah satu orang. Yang kedua, adil dalam berkata benar dan sesuai dengan realita yang ada. Yang ketiga, adil walaupun terhadap musuh, yaitu memberikan ruang berbicara kepada musuh atau lawan, mengakui kelebihan lawan. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana supaya kita terbiasa berperilaku jujur dan adil sejak dini atau sejak saat ini. Yang pertama adalah kita harus membiasakan diri sejak dini atau sejak saat ini untuk selalu berkata jujur. Yang kedua, berkata jujur merupakan kunci kehidupan dalam masyarakat. Yang ketiga, kejujuran dan keadilan akan membuat seseorang dihormati orang lain. Sebaliknya, kebohongan dan ketidakadilan akan membuat seseorang dibenci, dihina, dan tidak dihormati orang lain. Selanjutnya adalah kejujuran dan keadilan akan membuat kehidupan menjadi damai, menjadi teratur, penuh dengan harmoni atau keindahan, dan menjadikan negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik lingkungannya, baik masyarakatnya, dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan keberkahan atau kebaikan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa mencermati, memahami, kemudian selanjutnya adalah mempraktekkan, membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.